Program ketiga rumah sakit dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan merupakan bagian pengendalian risiko, keselamatan, dan kesehatan kerja. Salah satu pelaksanaan K3 rumah sakit meliputi keselamatan dan keamanan di rumah sakit. Memangnya keselamatan dan keamanan di rumah sakit apaan ya? Gregoria. Hei Gregor, bingung kenapa sih tentang materi ketiga rumah sakit? Yang itu, yang keamanan dan keselamatan rumah sakit. Kamu bingung itu? Kalau gitu aku jelasin deh. Dengerin ya. Jadi, aku bakal jelasin terkait keamanan dan keselamatan rumah sakit kamu nih. Aku punya contoh di RSUD Dr. Muardi. Pasti tahu kan? Nah, kita nanti akan bahas terkait RSUD Dr. Muardi itu sendiri, keamanan dan keselamatan, ruang lingkup, kebijakan, serta pelaksanaan di sana. Yuk kita bahas. Jadi, yang pertama, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi, biasa disingkat RSUD Dr. Muardi atau RSDM, adalah rumah sakit pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Surakarta. Selain menjadi rumah sakit pemerintah, RSDM juga berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan, salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Nah, RSUD Dr. Muardi adalah rumah sakit umum daerah bertaraf nasional yang selalu memberikan pelayanan cepat, tepat, nyaman, dan mudah bagi masyarakat Kota Solo dan sekitarnya. Masuk ke pembahasan kedua, yakni terkait keamanan dan keselamatan. Apa sih? Kita bahas terkait keselamatan dulu ya. Jadi keselamatan adalah suatu tingkatan keadaan tertentu di mana gedung, halaman, peralatan, teknologi medis, informasi, serta sistem di lingkungan rumah sakit tidak menimbulkan bahaya atau risiko fisik bagi pegawai, pasien, pengunjung, serta masyarakat sekitar. Jadi keselamatan merupakan kondisi atau situasi selamat dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan tertentu. Nah, sedangkan keamanan adalah suatu kondisi yang melindungi properti milik rumah sakit, sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit dari bahaya pengerusakan dan kehilangan atau akses serta penggunaan oleh mereka yang tidak berwenang. Jadi keamanan adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Untuk ruang lingkupnya, yakni untuk terciptanya lingkungan kerja di RSUD Dr. Muardi yang sesuai standar keselamatan dan keamanan di rumah sakit, bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera, serta mempertahankan kondisi aman bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Untuk kebijakan terkait keselamatan dan keamanan di rumah sakit, ini ada dua, yakni SNARS 2018 serta Peraturan Direktur Nomor 183/587A garis miring 2017 tentang kebijakan pelayanan RSUD Dr. Muardi. Untuk pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan untuk pasien, pengunjung, dan petugas dilakukan oleh ketua dan tim P2K3 serta unit terkait. Program keselamatan dan keamanan tidak serta-merta diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada tim K3RS. Melihat isi dari maksud dan tujuan dibuatnya program keselamatan dan keamanan, maka program ini juga dibuat dan dilaksanakan oleh bagian umum di rumah sakit. Biasanya urusan fasilitas, bangunan, keamanan, dan kelengkapan bangunan diurusi oleh bagian umum. Nah, untuk itu, program kerja bagian umum juga memasukkan elemen penilaian program keselamatan dan keamanan rumah sakit. Untuk pencatatannya, dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan, serta pelaporan ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit dengan tembusan unit kerja terkait dengan hasil kegiatan. Nah, kurang lebih itu sih dari aku terkait keamanan dan keselamatan. Sebenarnya masih banyak banget sih. Septi, jelasin lagi dong. Halo, nama saya Septiana Kristuti, NIM R021797 dari kelas A, kelompok 2. Di sini, saya berkesempatan untuk membahas program keselamatan
Sakit Muardi, Solo. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kali ini. Terdapat 4 program, yaitu yang pertama keamanan pasien, pengunjung, dan petugas. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan pegawai. Yang ketiga, pengelolaan, pemeliharaan, dan sertifikasi sarana dan prasarana. Yang keempat, pelatihan dan pendidikan K3. Oke, kita lanjut ke program yang pertama, yaitu keamanan pasien, pengunjung, dan petugas. Program ini berisi beberapa hal, yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi pedoman K3, dan pedoman ini harus didistribusikan ke seluruh ruangan yang ada di rumah sakit. Yang kedua, melakukan koordinasi pembuatan prosedur kerja di seluruh unit kerja yang berkaitan dengan K3. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tempat-tempat beresiko, misalnya radiologi, radioterapi, dan bangsal perawatan. Yang keempat, membuat denah rumah sakit tentang tempat-tempat beresiko tersebut. Yang kelima, memberi tanda atau safety sign pada tempat yang beresiko agar setiap orang yang ada di rumah sakit mengetahui bahwa tempat tersebut memiliki resiko berbahaya. Yang keenam, melakukan data ulang mengenai kebutuhan keselamatan pasien, misalnya pegangan di setiap tangga dan dinding termasuk kamar mandi, tempat tidur pasien dengan penahan pada tepinya. Yang ketujuh, melengkapi sumber listrik dengan penutup, misalnya genset harus diletakkan di ruangan yang tersendiri. Lalu, selanjutnya yaitu memantau berfungsinya genset sebagai pengganti cadangan listrik. Selanjutnya, memantau ketersediaan air bagi pasien, pengunjung, dan petugas. Yang terakhir, melakukan pengecekan jalur evakuasi yang merupakan salah satu fasilitas penunjang keselamatan, misalnya tangga darurat dan titik kumpul. Lanjut ke program kedua, yaitu keselamatan dan kesehatan pegawai. Nah, dalam program ini kita harus melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan pemeriksaan pegawai, terutama di bagian-bagian yang berisiko tadi, misalnya laboratorium, radiologi, radioterapi, dan bangsal perawatan. Yang kedua, membuat draft laporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, adanya data mengenai hasil pemeriksaan kesehatan pegawai dibuktikan dengan adanya checklist. Yang keempat, melakukan pemasangan safety sign maupun gambar larangan merokok di masing-masing ruangan dan melakukan evakuasi kepatuhan pegawai tentang larangan merokok. Yang kelima, melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD dan evaluasinya pada masing-masing unit kerja. Yang keenam, penyuluhan K3 dengan melihat kemungkinan bencana apa yang terjadi di sana, terutama di tempat-tempat yang rawan, misalnya laboratorium, radiologi, ruang unit gizi, dan ruang intensif. Oke, sampai di sini paham teman-teman. Kita lanjut ke program ketiga, yaitu pengelolaan, pemeliharaan, dan sertifikasi sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit. Yang harus dilakukan dalam program ini adalah yang pertama, koordinasi dalam pembuatan jadwal pemeliharaan dan sertifikasi kelayakan peralatan. Jadi, setiap peralatan yang ada di rumah sakit itu harus dipelihara dan diajukan sertifikasi kelayakannya. Yang kedua, melakukan koordinasi dalam penyusunan program pemeliharaan. Yang ketiga, melakukan upaya adanya izin mengenai sarana prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya izin penggunaan diesel. Yang keempat, melakukan monitor dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana. Yang kelima, mengupayakan adanya sistem komunikasi yang sesuai kebutuhan. Yang keenam, membuat dan mensosialisasikan prosedur penggunaan sarana dan prasarana komunikasi. Yang ketujuh, mengupayakan adanya daftar nomor telepon internal maupun eksternal yang terkait dengan K3. Nomor telepon eksternal misalnya nomor pemadam kebakaran. Yang terakhir, adanya ketentuan tertulis mengenai kewenangan penggunaan sarana komunikasi. Lalu, kita lanjut ke program yang terakhir, yaitu pelatihan dan pendidikan K3. Sebelum melakukan program ini, kita wajib menyusun program tertulis mengenai pendidikan dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang K3. Yang kedua, menyusun jadwal pelaksanaan pelatihan. Pelatihan yang dilakukan harus terjadwal karena tidak bisa dilakukan secara mendadak.
Yang ketiga, mengirim staf K3 atau tenaga ahli di unit kerja dalam pelatihan K3. Yang keempat, mengupayakan tersedianya tenaga untuk K3. Yang kelima, menyusun kebutuhan tenaga untuk K3. Yang keenam, mendokumentasikan kegiatan pelatihan, evaluasi, dan tindak lanjut. Lalu yang terakhir, membuat pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan. Rumah Sakit Muardi telah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja untuk para pekerjanya. Salah satunya adalah dengan penggunaan APD. APD telah diatur dalam kebijakan pelayanan RSUD Dr. Muardi. Yang pertama adalah sebagai acuan untuk melindungi bagian tubuh tertentu terhadap cedera dari suatu pekerjaan. Yang kedua, melindungi pekerja dari bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, minimalisir terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja saat masa. Macam APD, yang pertama adalah alat pelindung kepala yang disebut dengan headcap. Fungsinya untuk melindungi atau mencegah agar tidak terkontaminasi baik pasien ataupun pekerja terhadap mikroorganisme, virus, bakteri yang ada di rambut dan kulit kepala. Penggunaannya hanya bisa dipakai dalam sekali pakai. Ada face shield atau alat pelindung wajah. Alat pelindung wajah ini berguna untuk melindungi mata dan wajah pengguna atau tenaga medis dari percikan cairan atau darah atau droplet, dan dari paparan bahan kimia berbahaya, gas dan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas atau uap. Penggunaannya hanya bisa dilakukan sekali pakai atau dapat dipergunakan kembali dengan cara dilakukan desinfektan atau dekontaminasi. Bahan ini terbuat dari plastik yang dapat memberikan visibilitas yang baik bagi pemakainya maupun pasien. Yang ketiga ada alat pelindung mata atau goggles. Fungsinya adalah melindungi mata dan area di sekitar mata pengguna atau tenaga medis dari percikan cairan atau daerah atau droplet. Nah, penggunaan goggles ini penting digunakan untuk mengurangi risiko juga munculnya gangguan kesehatan atau cedera akibat paparan radiasi, pancaran cahaya, dan benturan atau pukulan benda keras atau yang tajam. Penggunaan goggles ini dipakai hanya sekali pakai atau dapat digunakan kembali dengan cara dilakukan disinfektan atau dekontaminasi. Yang keempat ada masker bedah surgical mask. Fungsinya adalah melindungi pengguna dari partikel yang dibawa melalui udara, droplet, cairan, virus, atau bakteri. Penggunaannya hanya bisa sekali pakai. Masker ini tidak direkomendasikan untuk penanganan langsung pasien terkonfirmasi COVID-19. Bagian dalam dan luar masker harus bisa teridentifikasi dengan jelas. Dan selanjutnya ada pakaian pelindung atau pakaian kerja yang fungsinya untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh tenaga kerja dari percikan darah, cairan tubuh pasien, ataupun kotoran dan cairan bahan kimia. Yang pertama, ada 3 jenis. Yang pertama ada apron yang digunakan untuk memandikan pasien, mengganti kantong kolostomi, dan juga mengganti balutan kotoran pasien. Nah, penggunaan apron ini sendiri dapat digunakan sekali pakai maupun digunakan berulang dengan cara dilakukan desinfektan atau dekontaminasi. Kemudian ada gaun. Gaun biasanya digunakan saat melakukan bedah atau operasi. Nah, dia tuh hanya melindungi bagian depan, lengan, dan setengah kaki. Lalu gaun ini dapat digunakan hanya bisa sekali pakai. Yang ketiga ada coverall atau hazmat gitu ya. Jadi di sini hazmat itu bedanya adalah melindungi tubuh termasuk kepala, punggung, tungkai bawah sampai tertutup gitu ya. Nah, penggunaannya juga hanya bisa dilakukan hanya sekali pakai. Lalu ada sarung tangan bedah atau surgical glove. Di sini dia itu berfungsi untuk melindungi tangan pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit dalam pelaksanaan tindakan bedah. Dapat dipakai hanya sekali. Terus dia harus steril. Terus bebas dari tepung atau powder free. Terus desain bagian pergelangan tangan harus dapat menutup rapat tanpa kerutan. Sarung tangan tidak boleh menggulung atau mengkerut selama penggunaan. Sarung tangan juga tidak boleh mengimitasi kulit. Juga ada sarung tangan periksa atau examination glove. Bedanya di sini adalah sarung tangan ini
non-steril. Dan terakhir adalah alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki pengguna atau tenaga kesehatan dari cairan atau darah. Nah, alat pelindung kaki sendiri dapat di-reusable dengan cara dilakukan sterilisasi atau dekontaminasi. Felip. Halo, saya Grana Perinita. Di sini saya akan menyampaikan mengenai keselamatan dan kesehatan pegawai terkait dengan pemantauan atau pemeriksaan kesehatan. Nah, untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pegawai di Rumah Sakit Umum Dr. Mawardi, maka dilakukan pemeriksaan, yaitu 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan sebelum kerja atau pemeriksaan kesehatan awal, kemudian pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Tujuan dari diadakannya pemeriksaan kesehatan ini adalah sebagai acuan dalam rangka menjamin kepastian kesehatan kerja, baik sebelum kerja, selama kerja, maupun ketika terjadi kecelakaan kerja. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan sebelum kerja atau pemeriksaan awal, yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Nah, tujuan diadakan pemeriksaan kesehatan awal ini adalah agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukannya, sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lainnya juga dapat terjamin. Sebelum menerima pegawai baru, RSUD Dr. Mawardi mengisyaratkan agar para calon pegawai memiliki kesehatan jasmani maupun rohani yang baik dan melakukan pemeriksaan atas kesehatannya secara teliti kepada dokter yang telah dituju. Prosedur yang diterapkan oleh RSUD Dr. Mawardi untuk melakukan pemeriksaan awal diantaranya adalah yang pertama, melakukan tes kesehatan bagi calon pegawai baru yang dinyatakan lulus melakukan tes. Kemudian, kepala bagian kepegawaian berperan sebagai koordinator bagi seluruh pegawai baru. Kemudian yang ketiga adalah buat pengantar pemeriksaan kesehatan sebelum kerja untuk calon pegawai baru oleh bagian SDM yang ditujukan kepada kepala instalasi rekam medik, kepala instalasi sistem rawat jalan, kepala instalasi laboratorium, dan kepala instalasi radiologi. Prosedur yang selanjutnya adalah melaksanakan pemeriksaan awal untuk pegawai baru yang meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium atau darah rutin, pemeriksaan radiologi atau koras, pemeriksaan kesehatan mata, dan pemeriksaan kesehatan jantung. Kemudian, setelah didapatkan hasil pemeriksaan ini akan dilaporkan kepada direktur melalui SDM atau tim atau panitia penerima pegawai baru. Pemeriksaan kesehatan yang selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan kesehatan berkala atau periodik adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter. Tujuan dilakukan pemeriksaan berkala ini adalah untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin, sehingga dapat dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan. Prosedur dalam melakukan pemeriksaan secara berkala adalah yang pertama, melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai melalui poliklinik pegawai. Kemudian, pemeriksaan kesehatan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan dilakukan sewaktu-waktu apabila perlu. Jenis pemeriksaan ini meliputi kesehatan fisik dan laboratorium rutin. Jenis pemeriksaan kesehatan yang terakhir adalah pemeriksaan kesehatan khusus. Pemeriksaan kesehatan khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu. Tujuannya untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu. Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan bagi pegawai yang bekerja pada bagian atau unit kerja yang berpotensi bahaya, yaitu pada tempat-tempat tertentu dengan prioritas di instalasi radiologi, laboratorium,
laundry, CSSD, dan instalasi gizi. Pemeriksaan kesehatan khusus juga dilakukan terhadap pegawai yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit dengan perawatan lebih dari 2 minggu. Kemudian, pemeriksaan kesehatan khusus ini juga dapat dilakukan bagi pegawai yang berusia 40 tahun atau pegawai wanita yang mengalami keluhan-keluhan khusus. Pemeriksaan pegawai dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui poli pegawai, meliputi pertama, instalasi gizi, jenis pemeriksaan middle dan rectal swab. Untuk instalasi radiologi, jenis pemeriksaannya adalah darah lengkap, ureum, kreatinin, glukosa. Untuk instalasi laboratorium dengan pemeriksaan TBC, HIV, HbSAg, ureum, kreatinin, glukosa, dan darah lengkap. Kemudian yang terakhir adalah untuk instalasi laundry dan CSSD dapat dilakukan pemeriksaan TBC, HIV, HbSAg, SGOT, SPGT, ureum, kreatinin, glukosa, dan darah lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Dila. Yang ketiga, keselamatan pasien dan pengunjung. Ada beberapa, yaitu yang pertama, alat perlengkapan keamanan pasien. Yang kedua, pengelolaan kartu tunggu pasien. Yang pertama, alat perlengkapan keamanan pasien bertujuan sebagai acuan dalam rangka mengupayakan alat perlengkapan untuk keamanan pasien itu sendiri. Ada beberapa prosedur. Di antaranya yang pertama, tersedia pegangan tangan pada tangga. Yang kedua, toilet dilengkapi dengan pegangan tangan dan bel panggil. Yang ketiga, pintu dapat dibuka dari luar dan juga dapat dipecahkan kacanya apabila dalam keadaan darurat. Selanjutnya, semua pintu membuka posisi keluar. Selanjutnya, tersedia tempat tidur yang dilengkapi dengan penyangga di tepinya. Lalu, pemasokan gas oksigen secara sentral pada tempat-tempat penting dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya, tersedia stasiun emergensi pada keadaan gawat darurat. Terakhir, tersedia tenaga listrik pengganti dan tersedia UPS atau tenaga baterai cadangan pada tempat-tempat vital dan peralatan medis seperti di IPS dan juga laboratorium. Unit kerja yang terkait dengan alat perlengkapan keamanan pasien yaitu berada di keperawatan, laboratorium, IPFNM, rumah tangga, IPS, ICU, dan juga HCU. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan kartu tunggu pasien. Ini bertujuan sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mengidentifikasi penunggu pasien demi meningkatkan keamanan dan juga ketertiban penunggu pasien di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Adapun beberapa prosedur yang harus diterapkan. Yang pertama, sebagai petugas pendaftaran pasien rawat inap, harus memberikan kartu penunggu pasien kepada keluarga pasien pada saat mendaftar rawat inap. Selanjutnya, ruang intensif dan juga ruang pavilion diberikan 2 kartu penunggu pasien. Selanjutnya, berikan edukasi kepada keluarga tentang penggunaan kartu penunggu dan tata tertib di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Selanjutnya, memberikan edukasi proses penukaran kartu penunggu apabila pasien pindah ruang rawat inap lain. Prosedur yang kedua yaitu Satpam. Satpam sendiri harus melakukan identifikasi terhadap penunggu pasien pada saat jam besuk habis. Selanjutnya, memberikan toleransi kepada keluarga pasien apabila pasien dalam kondisi tertentu seperti kritis. Yang ketiga, petugas ruang rawat inap harus melaporkan kepada Satpam apabila penunggu pasien di ruang rawat inap tidak sesuai dengan ketentuan pada saat jam berkunjung habis. Lalu yang keempat, kasir rawat inap harus menanyakan kembali kartu penunggu pasien saat menyelesaikan administrasi. Selanjutnya, apabila kartu hilang atau rusak, harus meminta ganti rugi sebesar 10.000 dan juga mengembalikan kartu penunggu pasien yang dikembalikan kepada petugas pendaftaran rawat inap. Untuk unit kerja yang terkait pada pengelolaan kartu tunggu pasien itu terdapat pada petugas pendaftaran pasien rawat inap, Satpam, petugas ruang rawat inap, dan juga kasir rawat inap. Tasya. Halo teman-teman, jadi nama aku Anastasia Ayu Pravalya. Jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi itu ada tata tertib yang dikhususkan untuk pengunjung. Hah? Emang ada tata tertibnya? Ada dong, gimana sih? Namanya juga di rumah sakit, pasti ada tata tertibnya dong. Terus, tata tertibnya apa aja? Oke, kalau kamu belum tahu,
aku kasih tahu deh tata tertib buat pengunjung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi. Jadi teman-teman, tata tertib yang pertama adalah dilarang merokok. Kenapa dilarang merokok? Karena untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang sehat, nyaman untuk setiap pengguna dan pengunjung yang ada di rumah sakit. Siapa aja sih? Jadi untuk pasien, untuk pengunjung, dan juga untuk setiap tenaga kerja yang ada di rumah sakit ini. Kayak gitu. Jadi jangan merokok. Terus apalagi? Jadi yang selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan oleh pengunjung itu, jadi ada dua kali jam besuk yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi ini. Yang pertama adalah pagi hari, yang kedua adalah pada malam hari. Nah, pada pagi hari itu jam besuknya antara jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan juga untuk malam hari itu antara jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Jadi di luar jam itu jangan datang, jangan berkunjung karena itu akan mengganggu. Terus selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah anak-anak di bawah umur 13 tahun itu dilarang memasuki kawasan rumah sakit kecuali dia mau berobat. Kenapa? Karena anak-anak di bawah usia 13 tahun itu sangat rentan penyakit karena sistem imun tubuhnya itu belum terlalu bagus. Jadi dikhawatirkan akan terjangkit penyakit yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu yang ketiga adalah tidak diperkenankan untuk membawa tikar. Jadi ada 4 peraturan yang harus ditaati oleh pengunjung yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi di Solo. Oke? Jadi itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kalian tidak mentaati peraturan yang ada. Karena untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, sehat, dan juga nyaman bagi pengunjung, bagi pasien, dan juga bagi setiap tenaga kerja yang ada di sana. Nabi? Ya, selanjutnya adalah penanganan untuk tindakan pencurian. Di RS Muardi sendiri, kode kegawat daruratan apabila terjadi tindakan pencurian di rumah sakit adalah kode abu-abu atau grey code. Berikut adalah SOP-nya. Apabila karyawan atau pengunjung melihat adanya tindakan pencurian, maka hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, awasi gerak-gerik pelaku secara diam-diam. Yang kedua, perhatikan dan ingat ciri-ciri pelaku untuk mempermudah penangkapan. Yang ketiga, segera meminta tolong kepada karyawan atau karyawan lain untuk mengawasi pelaku. Yang keempat, telepon ke nomor 911 atau 575 atau tekan emergency call apabila terdapat tombol emergency call di dekat lokasi kejadian. Yang kelima, langsung laporkan kejadian ke atasan. Berikut adalah diagram alur penanganan tindak pencurian di RS Muardi. Yang pertama, petugas keamanan menerima telepon kemudian menanyakan nama penelpon, lokasi kejadian, dan ciri-ciri pelaku. Setelah itu, petugas keamanan segera menginformasikan kode grey atau kode abu-abu dan lokasi kejadian melalui audio system untuk kemudian melapor kepada satpam yang berada di pos satpam. Yang kedua, satpam yang berada di pos satpam menginformasikan kepada seluruh anggota tentang ciri-ciri pelaku dan lokasi untuk kemudian segera menutup semua akses keluar masuk rumah sakit, terutama akses di dekat TKP. Yang ketiga, satpam yang berada di dekat TKP segera mendatangi TKP kemudian mencari pelapor untuk koordinasi kejadian. Yang keempat, apabila mengalami kesulitan segera minta tolong kepada anggota lain dan pihak kepolisian terdekat. Yang kelima, tangkap dan amankan pelaku. Keenam, kumpulkan bukti, saksi, dan korban dari tindak pencurian. Lakukan pendataan identitas pelaku untuk kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Yang terakhir, catat kronologi kejadian ke dalam buku laporan kegawat daruratan rumah sakit dan laporkan kepada atasan langsung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada bagian safety sign atau rambu keselamatan atau tanda keselamatan. Nah, pengertian
Pengertian dari safety sense sendiri ialah sebuah media yang digunakan untuk memvisualisasikan sebuah kondisi atau keadaan yang harus diperhatikan ketika kita memasuki suatu wilayah atau tempat. Nah, langsung saja kita masuk ke beberapa contoh safety sign yang ada di Rumah Sakit Muwardi Surakarta. Nah, yang pertama, gambar ini mungkin sudah tidak asing ya teman-teman bagi kita ya. Jadi ini ada gambar rokok yang terbakar, lalu ada lingkaran merah dan coret ya teman-teman. Jadi ini mengartikan bahwa kita tidak boleh merokok di tempat atau area yang ada logo tersebut. Namun yang lebih utamanya adalah kita tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan asap teman-teman, seperti merokok salah satunya tadi, lalu mungkin membakar koran, membakar tisu atau membakar kertas atau hal apapun yang mengakibatkan atau menimbulkan asap teman-teman, karena dapat mengakibatkan risiko kebakaran atau mengganggu pernafasan atau membuat orang sekitar tidak nyaman teman-teman. Lalu berikutnya, nah ini ada gambar tengkorak yang dikelilingi oleh garis merah ya teman-teman. Jadi ini merupakan logo atau rambu bahan B3 teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti jalan-jalan di rumah sakit atau berkunjung di rumah sakit, ketika menemukan ruangan di pintu atau di temboknya terdapat logo ini, berarti di ruangan tersebut ada atau menampung bahan B3, atau mungkin teman-teman melihat ada wadah yang terdapat logo seperti ini, berarti di dalam wadah tersebut berisi bahan B3. Lalu berikutnya, nah ini ada segitiga terbalik bertuliskan apar, lalu ada gambar apar dan garis panah ke bawah. Ini mengartikan bahwa di tempat situ, di sisi itu terdapat apar yang siap digunakan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Jadi logo atau rambu ini mempermudah kita untuk melihat apabila nanti terjadi kebakaran, kita bisa melihat bahwa di sisi itu terdapat apar yang siap kita gunakan. Lalu yang berikutnya ada hidran. Sama halnya seperti logo apar yang sebelumnya tadi, cuman ini kita hidran ya teman-teman. Maksudnya ini yang tadi itu menandakan apar, yang ini menandakan hidran. Logonya pun sama, segitiga terbalik berwarna merah, ada tulisan hidran, lalu ada panah ke bawah. Fungsinya lambang ini juga sama untuk mempermudah kita melihat hidran atau posisi hidran apabila sedang terjadi kebakaran. Lalu berikutnya ini ada fire alarm. Nah, apa sih fire alarm ini? Jadi fire alarm ini adalah tombol yang boleh kita pencet apabila terjadi kebakaran. Nah, untuk bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini punya teman-teman. Jadi tombol ini disediakan untuk apa ya teman-teman? Apabila terjadi kebakaran, mengharapkan respon kita untuk menekan tombol ini agar sirine atau sinyal kebakaran, sinyal bahwa di gedung ini sedang terjadi kebakaran itu nyala teman-teman. Seperti itu. Lalu berikutnya ini ada jalur evakuasi. Nah, jalur evakuasi ini ditujukan ketika ada suatu hal yang tidak kita inginkan seperti bencana alam, mungkin gempa bumi atau terjadi kebakaran. Nah, kita bisa mengikuti arah panah pada jalur evakuasi tersebut, pada rambu tersebut untuk menuju ke titik yang lebih aman. Lalu berikutnya ada rambu exit. Nah, rambu exit ini adalah rambu keluar atau pintu keluar di mana kita bisa keluar melalui pintu tersebut. Nah, dari jalur evakuasi tadi teman-teman, kita kurang lebih akan diarahkan pada simbol exit ini atau pintu keluar ini. Jadi ketika teman-teman mengikuti jalur evakuasi tadi, rambu jalur evakuasi tadi, teman-teman akan bertemu dengan rambu exit. Dalam artian bukan teman-teman berhenti di situ ya, namun mengartikan bahwa itu merupakan pintu keluar. Oke. Berikutnya, nah ini jalur evakuasi. Sama halnya dengan yang pertama tadi, namun di sini gambarnya ada tambahan itu tangga ya teman-teman. Jadi mengartikan bahwa jalur evakuasi ini adalah tangga darurat, atau bisa juga diartikan jalur evakuasi ini menuju ke tangga darurat teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya,
Nah, yang berikutnya ini ada gambar warna merah khususnya tangga darurat. Jadi ketika teman-teman nanti berada di sebuah tempat, gedung atau rumah sakit yang teman-teman menemukan pintu yang bertempelkan logo tersebut, berarti di dalam ruangan tersebut ada tangga darurat, teman-teman. Ada tangga darurat yang bisa digunakan dalam keadaan bahaya atau urgent. Oke, selanjutnya ada titik kumpul, assembly point. Nah, dari slide sebelumnya ada jalur evakuasi. Sebenarnya tujuan dari jalur evakuasi itu adalah untuk mengumpulkan kita pada titik kumpul tersebut, teman-teman. Jadi teman-teman ketika sudah mengikuti jalur evakuasi, lalu ketika teman-teman melihat rambu atau tanda titik kumpul ini, teman-teman langsung bergegas untuk menuju ke titik kumpul tersebut atau titik aman, teman-teman. Jadi tujuannya supaya teman-teman dan orang-orang yang berada di dalam rumah sakit bisa aman dari bencana yang sedang terjadi. Nah, harapannya dari rambu-rambu ini adalah teman-teman diminta untuk aware gitu lah, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sekarang berada di tempat lain atau gedung lain atau rumah sakit manapun, misalkan mulai sekarang perhatikanlah rambu-rambu yang berada di tempat tersebut, teman-teman, demi keselamatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, saya rasa cukup. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.